Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di sini di channelnya Flower Family Fun. Terima kasih yang sudah klik dan juga yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, kami tunggu ya. Beberapa hari ini turun hujan di tempat kami penonton, dan memang curah hujan bisa juga membawa kebaikan ya buat tanaman, dalam hal ini anggrek. Tapi seberapa banyak sih air yang dibutuhkan oleh anggrek? Nah, seperti yang kita lihat ini ya, ini adalah Grammatophyllum. Salah satu anggrek yang nggak suka terlalu banyak air, suka dengan kondisi yang hanya sekedar lembab seperti ini ya. Ini kita jaga sekali sehingga kita bisa lihat ya pertumbuhan akar yang baru. Itulah tadi kalau misalnya kita sangat memperhatikan karakteristik anggrek, kita bisa mendapatkan anggrek dengan pertumbuhan yang maksimal. Oke, bagaimana dengan Vanda? Sekalipun Vanda ini termasuk jenis anggrek yang menyukai banyak air, tetap ya penonton, kategori banyak air untuk anggrek adalah bukan termasuk banyak air dalam artian becek ya, atau basah sama sekali. Nah, ini sekalian saya review ya, ini setelah kita kasih media tanam, alhamdulillah ya perkembangannya sangat baik sekali, nggak ada kekeringan dan nggak ada kena jamur juga ya penonton, jadi sehat alhamdulillah. Oke, apalagi ya yang mau kita lihat selain Vanda yang termasuk banyak air, suka terhadap banyak air, ini juga nih ya Brassavola Maica ini termasuk anggrek yang bersahabat juga dengan air, tapi kategori bersahabatnya hanya sekedar lembab ya. Dan apabila kita salah ya mengenali karakteristik dari anggrek, resikonya adalah selain anggrek kita akan mati ya, pelan-pelan mati, di samping itu juga pastinya kita nggak akan mendapatkan bunga ya yang seperti kita tunggu-tunggu gitu ya, karena memang kondisi kondisi pertumbuhannya nggak cukup menunjang untuk pembungaan. Nah, penonton, kalau untuk ini ya, untuk Thyrsiphlorum ini hampir sama nih penonton seperti Vanda ya. Ini dia suka dengan banyak air. Jadi saya kalau mendistribusikan air di kebun ini nggak bisa rata gitu ya penonton, karena ada yang suka lembab sedikit, ada yang suka lembab banyak gitu. Jadi ya kita harus pilah-pilah gitu. Nah, sekalian kita review juga ya, ini Dendrobium yang hidup dengan hanya satu batang atau satu stem. Nah, bisa dicek di video Flower Family Fun sebelumnya ya. Dan ini tergolong miracle ya, karena memang biasanya anggrek itu dalam satu pot paling enggak ada 2 atau 3 pseudobulb, 2 atau 3 stem ya, sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Tapi alhamdulillah sejauh ini Dendrobium kami yang hanya hidup dengan satu stem ini bisa insya Allah baik-baik aja. Dan ini, nah kalau bisa dilihat ini ya, ini tempat pot-pot ini saya biarkan kosong nih penonton, karena bagian ini ya, ini matahari itu sangat keras ya masuk. Jadi saya kosongkan, saya pindah-pindahkan ke tempat yang lebih teduh gitu, karena gosong juga ya penonton kalau terlalu mandi matahari terlalu banyak. Nah, ini Oncidium saya lupa kemarin ini ikutkan dengan teman-temannya yang diupload ya, kelupaan nih penonton. Ini ada Oncidium yang saya tempatkan di kebun. Alhamdulillah ada spike bunga. Nah, ini dia nih ya penonton, gunanya kita ngider-ngiderin kebun setiap hari karena ada aja progres yang kita temui ya di kebun. Alhamdulillah ini Oncidium akan berbunga dalam beberapa bulan ke depan ya, baru kita bisa nikmati bunganya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa memang anggrek itu berprosesnya cukup lama untuk memekarkan bunganya. Tapi jangan salah juga ya, awet juga bunganya bertahan.
Bicara tentang air dan kelembaban, ini di kebun Flower Family Fun kedatangan tamu ya, tapi dalam keadaan yang kurang sehat dikarenakan air dan kelembaban juga nih penonton. Yang ini kelihatannya terlalu banyak air ya, alias terlalu lembab. Jadi ini akan kita perbaiki ya kondisinya, mudah-mudahan sehat selanjutnya. Dan ada lagi tamu yang satu lagi, kalau yang ini bukan terlalu banyak air, justru ini adalah dehidrasi ya. Ini kekeringan penonton. Nah, jadi di sini kita belajar ya sama-sama penonton ya, bahwa air memang adalah faktor yang sangat penting untuk anggrek. Tapi seberapa banyak yang dibutuhkan itu jauh lebih penting ya untuk menunjang kesehatan anggrek kita. Saya udah gak sabar ngasih lihat ke penonton update-nya Phalaenopsis ya, yang dehidrasi berat waktu itu ya. Waktu itu saya bilang saya akan update 1 bulan kemudian ya, tapi saya udah gak tahan lagi nih. Saya udah gak sabar kasih tahu karena ada perkembangan yang sangat bagus dari Phalaenopsis ini ya. Setelah kita upayakan kelembaban yang maksimal, alhamdulillah Phalaenopsis yang dehidrasi ini bisa menampakkan hasil yang baik ya. Jadi ada beberapa calon akar yang akan tumbuh ya. Ini masih beberapa hari ya, 1 minggu, kira-kira 1 minggu ya penonton ya. Ada akar yang akan tumbuh insya Allah. Dan ditambah lagi ada apa ya ini ya, ini saya belum jelas ya, apakah ini keiki ataukah spike bunga ya. Tapi yang jelas ini adalah pertumbuhan yang baru. Dan alhamdulillah itu menandakan bahwa upayanya berhasil ya penonton ya. Tinggal kita konsistenkan kelembaban pada Phalaenopsis itu ya. Nah begitu juga dengan yang ini ya penonton, ini dehidrasi nih kalau saya bilang ya. Jadi ini akan saya perbaiki. Kita kalau untuk Phalaenopsis saya ini saya nggak bisa kasih treatment semi hidroponik ya, karena ini daunnya lumayan lebar ya dan panjang. Nah ini mungkin akan saya kasih sphagnum moss aja ya, seperti biasa penonton. Jadi yang akan kita atur adalah penyiramannya ya, karena ini sudah kita kasih sphagnum moss, berarti kita nggak boleh terlalu sering-sering juga menyiram ya, nanti justru akan mengalami kebusukan. Ya ini saya pakai sphagnum moss wallet ya penonton. Memang ini nggak terlalu basah ya kalau buat saya ya. Jadi mungkin 3 hari sekali cukup ya, atau 2 hari sekali cukup ya untuk kadar air yang diperlukan oleh Phalaenopsis. Karena ini sphagnum mossnya itu nggak terlalu basah penonton. Oke, ini saya tambahkan sedikit aja sphagnum moss untuk kemudian kita kembalikan ke potnya, mix dengan media tanam yang lain ya. Karena ini juga perlu tempat yang stabil ya, maka itu kita butuh media tanam yang lain. Nah, ini ya penonton bisa dilihat ya, di sini ada daun yang kuning ya. Di paling bawah ini ada daun yang kuning. Coba kita keluarkan dari media tanamnya ya. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari sini pasti ya penonton, insya Allah. Nah ini sudah kita keluarkan dari media tanamnya. Apa yang terjadi dengan akarnya, karena ini pasti ada kaitannya dengan akar ya, karena daun yang paling bawah itu menguning. Saya prediksikan akarnya itu sudah mengalami kebusukan. Coba kita cek. Nah ini kan yang paling bawah nih ya penonton. Nah paling bawah ini mendapatkan saluran dari akar yang benar. Ternyata akarnya sudah busuk penonton. Kasihan ya,
masih baby tapi sudah mengalami kebusukan akar. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, kita perbaiki. Tetap kita pakai sphagnum moss. Nah, ini sphagnum moss yang lama ya penonton, tuh lihat tuh airnya segini banyak ya. Jadi terlalu banyak air akan mengakibatkan kebusukan bagi Phalaenopsis. Ini akan tetap saya kasih media tanam sphagnum moss, tapi dengan sphagnum moss yang baru ya, yang dari saya, bukan dari bawaan nursery-nya. Ini saya sudah bersihkan dari akar yang busuk, dan ini sudah saya masukkan sphagnum moss yang baru. Dan oke, ini sudah di rumahnya yang baru, mudah-mudahan bisa sehat dan betah di kebun Flower Family Fun. Terima kasih penonton sudah bersama Flower Family Fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.